أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Maka marilah kita beramal dengan amal yang mulia ini, amal yang dilakukan oleh Allah dan oleh Rasulullah, yaitu bersolawat kepada Rasulullah. Apabila sekali saja kita bersolawat, Allah akan memberikan kepada kita 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang akan diberikan kepada kita, badan kita disehatkan, pikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, keluarga kita diharmoniskan, kemudian kehidupan kita di dunia ini dijaga dan dipelihara oleh Allah, sehingga kita dapat menutup usia ini dengan husnul khatimah. Kemudian nanti di akhirat kelak dimasukkan pula ke dalam surga. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam, karena Allah memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang berselawat kepada Rasulullah, malaikat yang diperintahkan berkeliaran di permukaan bumi untuk membawa salam Rasulullah akan segera membawa salam Rasulullah dari kita, meskipun kita berada di Pekanbaru, jauh dari Madinah, tempat Rasulullah dimakamkan, tetapi malaikat akan segera membawanya ke sana, sehingga Rasulullah menjawab salam kita. Inna lillahi malaika sayyahina fil ardh yuballighuna an ummatis salam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian akhlak-akhlak mulia, yaitu akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita susun sedemikian rupa, yang pada pagi hari ini kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-34 dari 120 akhlak mulia. Akhlak yang ke-34 yaitu menghormati guru. Menghormati guru. Siapa yang dimaksudkan dengan guru? Yang dimaksudkan dengan guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita ilmu.
Mungkin saja ilmu itu tidak banyak, tetapi siapa saja yang mengajarkan kita ilmu, maka ia adalah guru kita. Kita sebagai yang belajar kepada guru disebut murid. Guru adalah yang memberikan ilmu. Sebenarnya adalah yang berusaha di dalam memberikan ilmu. Karena yang memberikan ilmu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid, ia belajar di hadapan gurunya dengan usaha gurunya yang menyampaikan ilmu kepadanya, maka ia pun menjadi orang yang berilmu. Guru di dalam Al-Quran, guru yaitu yang memberikan atau yang menyampaikan ilmu, tepatnya lagi adalah yang berusaha untuk memberikan ilmu kepada muridnya, adalah orang yang diangkat oleh Allah pada kedudukan yang sangat tinggi sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. "Walladzina utul ilma darajat." Dan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Maka kedudukan orang yang memiliki ilmu, atau disebut juga alim, atau jamaknya adalah ulama, dan orang alim dan ulama ini yang disebut sebagai guru, Allah telah mengangkat mereka itu tinggi beberapa derajat. Apa sebabnya? Sebabnya bukan hanya karena ilmu itu semata, tetapi sebabnya adalah karena orang yang diberi ilmu itu, di dalam Al-Quran disebutkan, adalah orang yang telah berhasil mempersaksikan Allah sebagai Al-Ilah, sebagai yang diibadati, sebagai yang tunduk dan patuh kepadanya. Surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallah, Allah bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Yang bersaksi adalah Allah. Tidak ada al-ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, Allah. Allah mempersaksikan dirinya sebagai zat yang diibadati, yang ditujukan ibadah kepadanya. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikah, dan orang-orang yang, dan para malaikat juga bersaksi. Siapa lagi yang bersaksi? Kemudian dari kalangan manusia. Apakah semua manusia bersaksi, mempersaksikan Allah sebagai zat yang ditujukan ibadah kepadanya? Oh, rupanya tidak. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu dari kalangan manusia adalah orang-orang yang berhasil mempersaksikan Allah sebagai Tuhan yang patut diibadati, yang tidak ada di sana sesembahan selain Allah yang ditujukan ibadah kepadanya. La ilaha illallah, persaksian dari Allah, dari para malaikat, dan dari orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu, kedudukan mereka sangat tinggi sekali. Kemudian dalam surah Fatir ayat yang ke-28 juga disebutkan bahwasanya orang yang berilmu itu, mengapa kedudukan mereka sangat tinggi? Di samping mereka mempersaksikan Allah, orang yang berilmu itu adalah orang yang sangat takut kepada
Maka karena mereka sangat takut kepada Allah, mereka memelihara diri, memastikan setiap apa yang dibuat benar. Segala yang baik mereka akan berusaha untuk melakukannya, dan segala yang buruk mereka akan berusaha untuk meninggalkan dan menjauhinya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan manusia adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kedudukan orang yang berilmu tinggi sekali. Maka apabila orang yang berilmu yang kita sebut guru itu kedudukannya sangat tinggi sekali, maka seorang murid ketika belajar kepada guru tersebut, hendaklah murid itu menghormati guru tersebut, beradab di hadapan guru. Seperti apa saja adab murid di hadapan guru? Bagaimana murid menghormati guru? Nanti kita akan terangkan. Sebagai pengantar, kita terangkan dulu kedudukan guru itu di mana. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan bahwasanya perumpamaan orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, yang kita sebut sebagai guru itu, dengan orang yang ahli ibadat, beribadah sepanjang hari, beribadah, salat, puasa, berinfak, sedekah, zakat, membaca Quran, zikir, banyak sekali ibadahnya. Nabi Rasulullah menyebut, wa inna fadlal alimi alal abidi, sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu itu berbanding orang yang ahli ibadat, kafadlil qamar ala sairil kawakib, perumpamanya seperti kelebihan bulan berbanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa innal ulama hum warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu, orang-orang yang berilmu itu, yang kita sebut sebagai guru, mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka kedudukan mereka sangat tinggi sekali, pewaris para nabi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak juga mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warathu al-ilma, sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama itu, akhadha bihadzin wafiq, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Beruntung orang yang belajar dari guru-guru, dari para ulama, karena dia telah mengambil bahagian yang banyak, lebih tinggi harganya berbanding dirham dan dinar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian untuk membahaskan bagaimana menghormati guru yang kedudukannya sangat tinggi sekali, yang kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran tadi dan juga dari hadis Rasulullah SAW, maka kita dapat melihatnya melalui ayat yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-66. Allah berfirman, qala lahu Musa, Nabi Musa telah berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Khidir. Nah, ini ayat ini kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Mungkin sudah banyak di antara kita telah tahu bahwasanya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari Khidir supaya belajar kepada Khidir. Yang menjadi murid siapa? Nabi Musa. Yang menjadi guru siapa? Khidir. Nah,
dalam ayat ini ada adab-adab akhlak mulia, bagaimana sikap murid terhadap guru. Kita akan sebutkan satu persatu. Ayat ini pendek, tetapi di dalamnya banyak adab. Hal attabi'uka, boleh tidak wahai guruku Khidir, boleh tidak aku mengikutimu, ala an tu'allimani, supaya kamu wahai guruku mengajarkan kepadaku, mimma ulimta, sebahagian dari apa-apa yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, rusda, yaitu berupa petunjuk. Kita ulang lagi dari pangkal ayat. Ayat ini pendek saja, tapi kita akan sebut satu persatu adab-adab menghormati guru di dalam ayat ini. Qala lahu Musa, telah berkata Nabi Musa kepada Khidir, hal attabi'uka, boleh tidak aku mengikutimu wahai guruku Khidir, ala an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepadaku wahai guruku, mimma ulimta, sebahagian dari apa yang Allah ajarkan kepadamu, rusda, berupa petunjuk. Adab yang pertama, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikutimu? Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau menyebutkan, kata ini permulaan dari permintaan Nabi Musa kepada Khidir ini adalah adab seorang murid kepada gurunya. Apakah boleh aku mengikutimu? Berarti seorang murid itu apabila mau belajar kepada seorang guru, adab yang pertama minta izin kepada guru itu terlebih dahulu. Minta izin, guru, boleh aku belajar denganmu? Hal attabi'uka, boleh tidak aku mengikutimu, supaya engkau mengajarkan kepadaku? Jadi pertama, minta izin. Yang kedua, hal attabi'uka, ini bisa juga dibawa setelah belajar. Setelah belajar, wahai guruku, kalau engkau nanti memberikan ilmu kepadaku wahai guruku, dan ilmu itu sangat bermanfaat bagiku, boleh tidak dengan ilmu itu nanti, minta izin lagi, boleh tidak wahai guru, dengan ilmu yang akan kudapatkan nanti aku mengikuti jejakmu? Karena engkau dengan ilmu mengamalkan ilmumu itu, maka aku ingin pula dengan ilmumu yang engkau ajarkan kepadaku, aku akan mengamalkannya pula. Boleh tidak aku wahai guruku mengikutimu? Jadi adab seorang murid di hadapan gurunya, minta izin kepada gurunya, pertama untuk belajar, dan yang kedua untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari. Itu adab di hadapan guru. Karena ada juga orang yang belajar kepada seorang guru, tujuannya bukan untuk mengamalkan ilmu gurunya, tidak, tetapi untuk mendebat gurunya, untuk menjatuhkan gurunya. Oh, itu dicela. Rasulullah sendiri mencelanya. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk mendebat orang-orang yang berilmu, baru belajar dan mendebat orang yang berilmu. Aw liyumariya bihis sufaha, atau untuk mengolok-olok orang yang tidak berilmu. Aw yasrifa wujuhan nas ilaihi, atau untuk memalingkan muka manusia kepadanya. Kononnya dialah yang berilmu, maka adkhalahullahu nar,
Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Biasanya orang seperti ini baru ilmu seberapa lah dia dapatkan, tapi sudah menjelek-jelekkan ulama, merendah-rendahkan ulama. Ini orang yang tidak beradab, tidak berakhlak mulia. Berikutnya lagi, sudah berapa akhlak tadi? Sudah 2. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku mengikutimu? Kalau disebut mengikuti, yang mengikuti ini di mana biasanya? Di depan atau di belakang? Belakang. Kalau biasanya disebut mengikuti, apa mana mengikuti? Kalau yang di depan ke kanan, dia ke kanan. Kalau yang di depan ke kiri, dia ke kiri. Kalau yang di depan berhenti, dia berhenti. Itu namanya mengikuti. Kalau gurunya ke kanan kemudian dia ke kiri, oh itu tak mengikuti. Maka adab seorang murid di hadapan gurunya adalah patuh kepada gurunya. Patuh. Kalau gurunya suruh cepat sini-sini, belajar mendekat-mendekat, tapi dia jauh-jauh cari dinding, cari tiang. Nah, ini tak beradab di depan guru. Saya tak menyebut siapa. Itu yang akan datang lah. Pagi ini tak apalah dikecualikan, karena baru belajar pagi ini. Itu makna mengikuti. Gurunya mengatakan ulang kaji, baca lagi. Mengikuti arahan guru, itu adab seorang murid kepada guru. Berakhlak mulia, patuh, berakhlak mulia, menghormati guru. Maka ilmunya nanti akan berkah. Ilmunya itu melekat dalam kehidupannya sehari-hari. Apapun yang dia buat berdasarkan ilmu yang dia dapatkan. Berikutnya lagi, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikutimu wahai guru? Apakah boleh? Ini perkataan yang beradab dan bersopan santun. Guru, boleh belajar tak? Oh itu tak beradab ya. Yang beradab, hal attabi'uka, ini bahasa sangat tinggi sekali. Karena di sini menggunakan adatul istifham, hal apakah attabi'uka, aku boleh mengikutimu. Artinya adab seorang murid di hadapan gurunya adalah berkata-kata dengan rendah hati, tidak meninggi. Kalau tidak, tak akan dapat ilmu. Bagaimana cawan itu akan terisi oleh air kalau cawan itu lebih tinggi dari mulut teko itu? Tak bisa. Kapan baru air itu dia mencucur ke dalam cawan itu? Dari teko. Kalau teko itu, gelas itu, kalau gelas itu berada di bawah, cawan itu berada di bawah mulut teko, cerek itu. Kalau hadir dalam majelis ilmu sudah merasa tinggi dari gurunya, dapat ilmu? Tak dapat. Ini saya mau hadir dalam majelis ilmu ini, tapi saya rasa yang disampaikan Ustaz itu saya sudah tahu semua ya. Itu tak beradab, tidak rendah hati. Yang menjadi murid di sini siapa? Antara Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa. Nabi Musa tahu siapa dirinya. Seorang nabi, seorang rasul, menerima kitab suci Taurat, berbicara langsung dengan Allah. Itu bukan sembarang orang. Sudah tinggi. Kemudian bertemu dengan Khidir.
Ulama tafsir berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan Khidir ini adalah seorang hamba Allah biasa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam meskipun seorang nabi dan rasul menerima kitab suci dan memiliki kedudukan yang tinggi, tapi tetap beradab di hadapan Khidir karena Khidir adalah gurunya. Meskipun kita profesor doktor sekalipun, kalau kita duduk di majelis ilmu, orang yang di depan kita hanyalah tamatan sekolah pondok biasa, tak ada gelar apa-apa, tapi boleh jadi ilmunya banyak. Dan boleh jadi yang tidak kita miliki dimiliki oleh orang yang ada di hadapan kita itu. Maka andai kan mau merendahkan diri, beradab, berakhlak mulia, insya Allah akan bertambah ilmu. Karena ilmu itu tidaklah Allah tumpukkan di satu dua orang saja. Tidak. Allah yang maha bijaksana itu menaburkan ilmu kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Dan boleh jadi kita belajar dari seorang petani yang mungkin tidak tamat sekolah di kampung sana. Mungkin kita juga belajar dari orang yang menyapu jalan di luar sana nanti. Maka pastilah kita berakhlak mulia sebagai seorang murid terhadap guru adalah merendahkan diri. Sudah berapa? Akhlak mulia. Menghormati guru. 4. Selanjutnya lagi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Boleh tidak? Wahai guruku, engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Untuk engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Berarti ada pengakuan dari seorang murid bahwasanya gurunya itu adalah orang yang berilmu, yang akan menyampaikan ilmu kepadanya. Ala an tu'allimani, untuk engkau mengajarkan kepadaku ilmu. Jadi mesti ada pengakuan dari seorang murid, guruku ini berilmu. Pengakuan itu mesti ada. Karena kalau pengakuan tidak ada, maka tidak akan menghormati guru. Ada pengakuan, wah ini guru ini berilmu, ustaz ini berilmu ini, buya ini berilmu ini. Mudah-mudahan guru ini mengajarkan kepadaku ilmu. Pengakuan di dalam hati, maka akan mendapatkan ilmu. Maka orang tua hati-hati, jangan ajar anak tidak menghormati guru. Karena kadang-kadang orang tua itu bertanya kepada anaknya, apa yang kamu dapatkan di sekolah? Maka anaknya menjawab ini. Itu yang disampaikan oleh gurumu. Iya. Wahai ayah, gurumu tak tahu apa itu. Ini jangan, ini perkataan ini bisa menghancurkan tradisi menghormati guru. Gurumu tak tahu apa. Mungkin ilmunya lebih banyak, tapi jangan ajarkan anak akhlak yang tercela. Mungkin ilmunya lebih banyak dari guru anak, tetapi ketika mengajarkan akhlak tercela kepada anak, maka itu adalah yang akan membuat masa depan anak itu menjadi kelam dan suram. Karena si anak tidak lagi menghormati guru. Pengakuan dari anak bahwa gurunya itu berilmu adalah penting supaya ia mendapatkan ilmu. Akhlak berikutnya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta. Mimma, sebahagian dari apa-apa, sebahagian. Jadi si murid ini sangat rendah diri sekali di hadapan gurunya. Wahai guruku, kata Nabi Musa kepada Khidir, boleh tidak aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku sebahagian
dari ilmu, minta sebahagian saja, rendah diri sekali. Artinya selama apapun aku belajar denganmu wahai guru, itu hanya sebahagian yang engkau berikan kepadaku, maka aku tidak akan pernah lebih darimu wahai guruku. Oh, ini murid yang menghormati guru. Dulu dia belajar di pondok pesantren di sini, belajar dengan guru-gurunya, dengan Pak Kiai, dengan Buya, 6 tahun, 7 tahun. Kalau di Daud itu 7 tahun, di Bangkinang 7 tahun. Kemudian dia pergi ke Timur Tengah, pergi ke Mesir, pergi ke Madinah, pergi ke Sudan, pergi ke Maroko, pulang kembali ke tanah air. Kemudian orang bertanya tentang guru-gurunya di pondok pesantren. Allah, mereka itu belum sampai lagi. Belum sampai kemana? Sombong. Ini tidak menghormati guru. Tetap rendahkan diri di hadapan guru. Karena sebenarnya apa yang mereka berikan kepada kita belum semua yang kita terima. Mimma, sebahagian dari apa-apa. Min litab'il, untuk menyatakan sebahagian. Kalau orang seperti ini tidak akan mungkin melampau di hadapan gurunya, tak akan mungkin keluar kata-kata kasar meninggi di hadapan gurunya. Siapapun gurunya. Pernah satu ketika Imam Syafi'i mengajar. Murid Imam Syafi'i sudah ramai, banyak. Semua mengagungkan Imam Syafi'i. Tiba-tiba satu ketika ada seorang yang berpakaian lusuh, sudah tua, bentuk rupanya pun tidak menarik lagi. Kemudian duduk di majelis tersebut. Imam Syafi'i segera berhenti dari menyampaikan pengajian. Kemudian Imam Syafi'i menuju ke arah orang tua tersebut yang pakaiannya lusuh. Kemudian Imam Syafi'i memeluknya dan menciumnya. Semua orang terkejut, siapa orang tua itu? Kemudian Imam Syafi'i mendudukkannya, menghormatinya di tempat paling hadapan, di tepinya. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan pengajian kembali dan menceritakan, tahukah kamu siapa yang berada di sampingku ini? Ia adalah guru yang mengajarkan ilmu kepadaku. Padahal orang tahu tak ada yang paling berilmu ketika itu di tempat itu selain dari Imam Syafi'i. Allah. Nampaknya kalau kita lihat keadaan kita pada hari ini sudah jauh dari menghormati guru. Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i belajar dengan gurunya Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Aku kalau belajar di hadapan guruku, aku akan merendahkan diri. Sampai membalik kertas itu aku jaga betul dengan baik. Jangan sampai nanti kertas itu jatuh kemudian mengganggu guruku. Jadi membalik kertas itu perlahan sekali sebagai menghormati guru. Murid-murid hari ini bagaimana? Handphone mereka berbunyi. Tring. Yang dekat Ustaz pula lagi. Bagaimana ilmu akan berkah? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, para sahabat menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Para sahabat duduk di Masjid Nabawi menunggu Rasulullah keluar, karena bilik rumah Rasulullah itu berdampingan terus dengan masjid. Mereka menunggu. Kalau Rasulullah sudah keluar dan Rasulullah berada di mimbar untuk menyampaikan ilmu, semua sahabat tak ada yang bergerak.
ka'anna ala ru'usina tair, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Dan kalau kami bergerak, maka burung itu nanti akan terbang. Maka kami jaga betul, tak ada yang bergerak. Itu dia akhlak sahabat dalam menghormati guru Rasulullah SAW. Bagaimana kita benarnya? Muridnya pun mengangkat lutut di depan guru. Bersandar pula duduk elek. Dalam majlis ilmu tak ada, semua ini baik-baik, berakhlak mulia semua. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Dan tak ada yang berani. Kalau Rasulullah bertanya kepada sahabat, tak ada sahabat yang berani untuk menjawab, tak ada. Tak mau. Sebab kalau memberikan jawaban, nanti seperti lebih berilmu pula dari Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar contohnya, "Ya Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhihi?" Wahai Abu Dzar, tahu tidak kamu matahari itu kalau terbenam matahari itu perginya ke mana? Abu Dzar tak mau jawab. Padahal kan masalah alam semesta ini bisa diperhatikan dengan mata. Tetapi Abu Dzar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tak mau menjawab. Ini bukan yang ditanya oleh Ustaz. Dia yang berpendapat. Pendapat saya Ustaz. Dia pula memberikan pendapat. Menurut saya pendapat saya lebih bagus dari pendapat Ustaz. Oh. Setelah saya tanya beberapa orang Ustaz, termasuk Ustaz juga, maka pendapat saya ini lebih baik tak hadir dalam majlis ilmu. Tidak menghormati guru. Bukan hanya sahabat Abu Dzar, juga sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahu tidak kamu apa hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Apa jawaban Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tak mau mendahului. Kembali ke ayat tadi. Hal attabi'uka, boleh tidak wahai guruku Khidir, an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepadaku mimma, sebahagian dari apa-apa, ulimta yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Ini adab lain. Ulimta, ma ulimta, apa-apa yang Allah mengajarkannya kepadamu, yang membuat Khidir itu berilmu, yang menjadikan Khidir itu menjadi seorang yang berilmu adalah Allah. Apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu, wahai Khidir guruku, yang membuatmu berilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastinya engkau sangat mensyukuri Allah yang telah mengajarkan ilmu kepadamu, wahai guru. Maka apabila demikian, apabila engkau pula mengajarkan kepadaku ilmu, pasti aku sangat berterima kasih pula kepadamu, wahai guruku, sebagaimana engkau bersyukur kepada Allah yang memberikan ilmu kepadamu, aku juga akan berterima kasih kepadamu yang menyampaikan, yang mengajarkan ilmu kepadaku.
aku akan berterima kasih kepadamu wahai guruku. Ada akhlak dalam menghormati guru, berterima kasih. Berterima kasih kepada guru. Terima kasih ini, alhamdulillah. Terima kasih wahai guruku yang telah memberikan ilmu kepadaku. Terima kasih bukan hanya dengan ucapan, karena guru itu akan senang hatinya bukan hanya dengan ucapan terima kasih. Guru itu akan senang hatinya apabila muridnya itu mengamalkan ilmu yang diajarkan. Senang hati guru. Guru ini tidak minta jasa, maka disebut guru ini pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Terdengar muridnya itu sudah berhasil, sejuk hati guru ini. Alhamdulillah, muridku. Itu tanda berterima kasih kepada guru. Dan orang tua-tua kita dahulu tanda berterima kasih bukan hanya itu, lebih dari itu, yaitu memberi kepada gurunya. Memberi di situ tuh tanda terima kasih, bukan membeli guru, bukan menghargai guru. Guru tak bisa dihargai. Pada hari ini diminta seorang guru datang ke rumah mengajar anaknya, dikasih 1 bulan 1 juta. Kemudian dia mengatakan kepada guru tersebut, ajar anak saya baik-baik, 1 juta ini banyak nih Ustaz. Tidak berterima kasih, karena menganggap pemberiannya kepada Ustaz itu sebagai imbalan, sebagai gaji, sebagai upah. Padahal yang diberikan kepada guru itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu yang diterima. Tapi itu berlaku pada hari ini. Jadi kita sudah jauh ini dari tradisi, dari akhlak mulia menghormati orang yang berilmu. Salah satu dari protokoler Yahudi menghancurkan dunia, menghancurkan umat Islam. Salah satu di antara protokoler mereka adalah jatuh hinakan kedudukan ulama di hadapan umat. Maka rendahlah ulama sekarang. Ulama mengeluarkan fatwa, maka tak dihargai lagi fatwa ulama. Peduli apa dengan ulama? Allah, ulama ini menyusahkan saja. Apalagi kata yang lain, Allah bikin ribut saja. Mungkin ada 1-2 dari ulama itu, mungkin sebenarnya bukan ulama, karena ulama yang sebenarnya kedudukannya tinggi, sangat takut kepada Allah. Kalau ada yang mengejar dunia itu bukan ulama, sudah luput, sudah lucut gelar ulama pada dirinya. Tetapi musuh itu pandai. Diciptakan di ulama yang tercela itu. Kemudian dari ulama tercela itu dia menghancurkan institusi ulama. Akhirnya umat itu menjauh dari ulama. Oh, panjang pembahasannya. Belum sampai ke ujung ayatnya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ada kata rusyda, petunjuk. Sebahagian dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu, yang diajarkan itu adalah berupa petunjuk. Jadi seorang guru yang disampaikan kepada anak itu adalah petunjuk. Dan murid itu belajar kepada gurunya adalah untuk mendapatkan petunjuk. Bagaimana sikap seorang yang ingin mendapat petunjuk, sehingga petunjuk itu apabila ia dapatkan nanti bermanfaat? Ia mesti berserah diri sepenuhnya kepada orang yang telah diberi petunjuk.
orang itu dah tahu jalan ke Padang. Setiap hari dia pulang pergi ke Padang. Dia tak pernah pergi ke Padang. Padang, Sumatera Barat. Orang itu sudah diberi petunjuk dan dia belum lagi. Maka berserah diri sajalah orang yang sudah tahu petunjuk itu. Kemana dia bawa, ikut saja lah. Jangan bantah-bantah. Ini betul ke Padang tidak nih? Tak perlu. Rusda. Rusda itu adalah akal yang sudah sangat matang sekali. Terpuji. Pengalaman yang panjang. Ada kepakaran di dalamnya. Maka jangan bantah-bantah lagi. Itu adab menghormati guru, tidak membantah guru. Ada lagi adab-adab yang lain, tapi waktu kita sudah tidak mengizinkan, kita sangat terbatas sekali dalam kuliah subuh ini. Banyak sekali adab yang lain. Umpamanya bila bertemu dengan guru, segera kita yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, bolehkah mencium tangan guru? Diperbolehkan untuk menghormati guru. Untuk menghormati. Rasulullah pernah mencium tangan seorang petani. Tangan petani itu kasar, keras. Tapi Rasulullah menciumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini adalah tangan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama adalah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mencium tangan itu tujuannya bukan untuk mengkultuskan guru tersebut, tidak. Bukan untuk meninggikan kedudukan guru tersebut sehingga seperti kedudukannya seperti Tuhan pula, tidak. Untuk menghormati guru tersebut sama seperti penghormatan kita kepada orang tua. Bahkan ada di antara ulama mengatakan penghormatan kepada guru semestinya lebih lagi berbanding kepada kedua orang tua dalam aspek, dalam bahagian. Orang tua kita adalah yang melahirkan kita ke dunia yang fana ini. Itu orang tua kita. Dunia fana, dunia sementara. Orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia yang fana ini. Sementara guru kita adalah yang memberikan bekal untuk kita untuk akhirat yang abadi. Orang tua kita untuk dunia yang fana, guru kita untuk akhirat yang abadi. Mana lebih tinggi? Maka orang tua yang pandai diajar anak untuk hormat kepada guru. Nih, bawa kepada gurumu. Yang dibawa itu hanya kue saja, hanya buah-buahan saja. Tapi bukan dilihat dari apa yang dibawa. Yang dilihat adalah dari sikap menghormati guru tersebut. Itu adalah mutiara yang berharga yang mungkin hilang pada hari ini. Kemudian apabila berjalan dengan guru, pastikan di belakang guru. Jangan mendahului guru, kecuali kalau guru itu telah menginginkan. Atau pada keadaan tertentu tidaklah terasa membelakangi guru. Dia duduk depan, gurunya di belakangnya di belakang. Sedikit pun tidak hormat. Kecuali kalau guru itu menginginkan, lain hal. Mobil dia parkirnya dekat dengan masjid, guru dibiarkannya parkir jauh-jauh. Dari dulu lagi sudah kita sebut kepada pengelola ini, tetapkan tempat khusus untuk guru. Kalau di Malaysia itu disebut penceramah, khatib, itu khusus, pas dekat di depan pintu masuk masjid. Di sini tak ada. Di sini satpam aja yang hormat kepada guru. Pengurus masjidnya tak hormat.
bukan masjid ini. Kemudian juga ketika bersama dengan guru, jaga apa yang tidak disukai oleh guru, jangan buat. Kemudian apabila guru menasihati, meskipun pahit rasanya di hati, tetap tunjukkan muka yang manis. Itu menghormati guru. Dan jangan sekali-kali duduk di tempat guru biasa duduk. Dia pula duduk tempat guru gitu. Jangan. Di mana duduk biasanya guru? Di situ. Jangan. Itu tanda menghormati guru. Ini akhlak-akhlak. Ini bukan pembahasannya fikih halal haram, bukan. Kita tidak mengkaji fikih. Ini yang 120 yang kita pelajari ini adalah akhlak. Dan Islam itu tinggi dengan akhlak. Dan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlak. Aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi. Sebenarnya banyak yang perlu disebut. Apabila kita membahaskan akhlak menghormati guru, ada satu buku khusus ditulis. Buku itu berjudul Adabul Muta'allim, adab-adab seorang murid. Banyak sekali adab-adab yang disebutkan dalam buku ini. Mungkin bisa didapatkan di toko-toko buku, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan mudah-mudahan insya Allah pengajian kuliah subuh kita ini sebagai sekedar membuka wawasan dan akan memotivasi kita untuk mendapatkan ilmu lebih banyak lagi tentang judul menghormati guru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insya Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan sebenarnya pada hari ini juga hadir guru kita di sini yang tadi malam sudah menyampaikan tabligh akbar di hadapan kita semua, yaitu Ustaz Asep Somari LCMA. Beliau hadir ini menyampaikan ilmu kepada kita tentang sirah nabawiyah. Siapa yang hadir tadi malam betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Jujur saya katakan, tadi malam itu saya sangat menikmati sekali. Dan pertama sekali saya mendapatkan ilmu tentang sirah nabawi seperti ini. Dan saya sudah mengajarkan sirah nabawi di sini 3 tempat. Di Masjid Ittihad Rumbai, di Masjid Raudatus Salihin sudah selesai. Sirah Nabawi Al-Mubarakfuri itu sudah selesai. Kemudian di Masjid Usuluddin Duri sudah kita sampaikan sirah Nabawi, tapi yang kita dengar dari malam sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah pagi ini Ustaz Asep Somari juga bersedia untuk menyampaikan tentang bagaimana mengajarkan sirah Nabawi ini kepada murid-murid. Maka kemarin kita minta Kepala Kementerian Agama Kota Madinah Pekanbaru, yaitu Pak Edward, supaya bersedia untuk memerintahkan guru-guru sejarah kebudayaan Islam se-Kota Madinah Pekanbaru ini untuk berkumpul di Masjid Al-Falah untuk diajarkan kepada mereka bagaimana cara mengajarkan sirah Nabawi supaya membangkitkan semangat umat ini untuk kembali ke generasi terbaik demi membangun peradaban sebagaimana yang diwar-warkan oleh pemerintah provinsi, masyarakat madani, seperti yang diwawarkan oleh pemerintah Kota Madinah Pekanbaru, metropolitan yang madani. Dan kita berharap pemerintah pada masa yang akan datang undang orang-orang yang pakar dalam bidang ini sehingga kita betul-betul dapat menyampaikan misi kita itu secepat mungkin. Tidak menunggu 2025, musuh sudah menghantam kita lebih dahulu. Maka lebih cepat, lebih baik. Kita ini hanya sebagai memberi inspirasi saja.
Ini ada orang yang berilmu. Silakan dengar, ikuti. Kalau tidak percaya, tinggal lagi sekarang adalah bagaimana kita menyusun program kita, program unggulan kita di masa yang akan datang, sehingga setiap apa yang kita buat betul-betul membangun umat ini menuju kebangkitannya yang sejati. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.